Damene dibata nasumurung sian saluhut naroha imama ngaramoti aka hati-hati dohot pikiran mudabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kuria nahina holongan di bagasan Yesus Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Hatani dibata turpuk dihita di minggu Eksaudi. Sian 2 Samuel 22 ayat sada sahat rori ayat itu. Alai ala adong naneng padidihon yanakon nasopala takas di hata batak. Ya. Helaku guru singa kurang paham bahasa Batak alani hujahama. Di bahasa Indonesia, jadi di bahasa Indonesia mah kupasahat jami tahun. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud seorang tokoh yang sangat penting di dalam Alkitab. Selain sebagai raja pemersatu yang membangun negara nasionalis Israel yang terdiri dari 12 suku marga besar, dia juga adalah seorang seniman, penyair, penyanyi, dan pemain kecapi yang handal. Selain itu dia juga seorang yang hidup betul-betul di dalam Tuhan. Sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia lakukan, semua itu adalah bagian dari kesaksian hidupnya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Mulai dari remaja, sebagai seorang penggembala kambing domba ayahnya, dia sebagai seorang anak bungsu, abang-abangnya, kakak-kakaknya pergi entah kemana, ada juga yang memang menjadi pasukan perang. Tetapi dia begitu tekun menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan kita tahu disitulah dia terbentuk seorang calon pemimpin bermental baja.
dari pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang gembala. Ya tentu kita tidak bayangkan seperti gembala di negeri kita ini ya. Kalau di Palestina gembala itu karena sulit ada dapat padang rumput, justru mencari untuk makanan ternak ini jauh dan bermalam-malam dan tinggal di tengah hutan belantara. Di tempat-tempat di mana binatang-binatang buas juga akan mengancam. Pekerjaan yang seharusnya oleh orang-orang yang sudah terlatih. Dan mungkin kita boleh katakan tidak ada seorang penggembala yang cengeng. Karena dia harus berhadapan dengan tantangan alam, tantangan binatang-binatang buas, dan termasuk juga para perampok. Justru tantangan alam dan pekerjaan seperti itulah yang membentuk kepribadian Daud dan dipersiapkan Allah menjadi seorang calon pemimpin besar. Kita juga sudah mendengar ceritanya bagaimana ia dengan sangat lugu, dengan sangat sederhana berani menghadapi seorang pahlawan besar bangsa Filistin, Goliat. Kepala pasukan panglima sudah memberikan senjata dan pakaian untuk perlindungan diri. Dia coba tidak membuat dia nyaman. Dia buka. Sehingga tidak ada senjata apapun menurut ukuran mereka waktu itu. Dia maju ke medan tempur berhadapan dengan seorang Goliat yang sangat ditakuti oleh seluruh pasukan Israel. Hanya dengan alih-alih Abbalam. Nah, jadi hal seperti ini saudara-saudara, dia sudah akrab dengan abbalangnya itu. Tapi orang mungkin leceh melihat itu. Kalau berperang ya mestinya dengan segala pakaian, baju jirah, perlengkapan ketopong, senjata. Ya kalau sekarang ini ya mungkin senjata nuklir lah begitu ya. Tapi Daud datang hanya dengan nama Tuhan. Engkau yang menghinakan nama Tuhanku. Aku datang dengan nama Tuhanku melawan engkau. Seperti itulah kira-kira ia katakan kepada Goliat. Tentu semua sudah ketakutan pasukan Israel. Bocah dari mana ini? Tapi dengan nama Tuhan, sekali putar saja senjata yang sederhana itu tepat kena ke dahinya. Tuhan yang memakai dia. Namun cerita yang selanjutnya itulah kisah bagaimana dia dalam bacaan kita ini. Justru karena kesederhanaannya itu, Saul sebagai seorang raja besar waktu itu jadi membenci dia. Begitu juga dalam pelarian pengejaran Saul yang sangat sistematis. Seluruh pasukan khusus yang dikerahkan untuk menangkap membunuh Daud, seorang yang tidak punya kesalahan, yang seharusnya dia mendapat penghargaan sebagai seorang pahlawan yang bisa mengalahkan musuh yang paling ditakuti oleh Israel pada waktu itu. Tetapi justru dia diburu, dianiaya, hendak dibunuh oleh Saul dengan sangat sistematis. Tetapi dia sudah punya tekad dan pemahaman iman. Saul seorang raja yang telah diurapi oleh Tuhan. Dia tidak akan mau membalaskan. Betapapun sakitnya ia diperlakukan oleh Saul. Tetapi dia tahu
apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana Daud itu memerangi bangsa Filistin berkelompok-kelompok, sasahuta, dan semua dihabisi. Tetapi untuk Saul, betapapun jahatnya niat hati dan perbuatan Saul yang sangat menyakitkan, tetapi dia tidak mau lalu tangan. Karena dia tahu seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan tidak boleh dicolek sedikit pun, supaya Tuhan sendirilah yang berperkara. Namun justru dalam pelariannya yang dikejar-kejar oleh Saul, itulah justru juga Tuhan memperlengkapi dia untuk membangun pengenalan lapangan, berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk membunuh, menangkap dia di berbagai tempat pelosok yang dia pergi. Dan ternyata itu dipakai Tuhan untuk membuat dia cerdas, mengerti lapangan pertempuran. Itulah kisah Daud. Sehingga dalam bacaan kita ini, amang-inang, saudara-saudara yang terkasih, setelah semua kelompok-kelompok bangsa-bangsa kafir ditaklukkan, dan setelah ia lepas dari cengkeraman Saul, dia bersaksi dalam sebuah nyanyian sebagaimana yang tertulis dalam nas kita hari ini, sebagai sebuah doa dan kesaksiannya. Ya, tentu ini setelah dia menjadi raja, diberikan menjadi sebuah nyanyian rohani yang dinyanyikan di bait Allah oleh biduan-biduan dan song leader, penyanyi di bait Allah. Dan ini sangat indah nyanyiannya. Nah, kita melihat apa yang menjadi kata-kata nyanyian Daud ini. Dia katakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku." Banyak sekali sebutan-sebutan terhadap Allah yang dia berikan. Demikian jugalah kita mestinya, saudara-saudara. Sebanyak apa pengalaman pahit kita, sebanyak apa kesusahan hidup kita, sebesar apa tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, namailah Tuhan dalam pengalamanmu itu. Tuhan mempunyai cara untuk menyatakan penyertaannya, pertolongannya kepada kita dalam setiap peristiwa, dalam setiap pengalaman, dalam setiap pergumulan hidup. Dia menyatakan dirinya, dan kita bisa sebut namanya menurut pengalaman kita masing-masing. Inilah kesaksian yang harus menjadi bagian juga dalam perkembangan pertumbuhan iman kita, mengenal siapa Tuhan yang kita imani itu. Ya, tentu nama pribadi Allah ya satu-satunya. Tetapi sebutan-sebutan yang kita bisa katakan tentang siapa Allah bagi kita dalam pengalaman hidup kita, itu sangat personal, sangat pribadi. Ya, barangkali juga sama seperti kita orang Batak ya. Saya kurang tahu nama Pahupu ini disebut, adakah maknanya bagi kamu sebagai orang tua? Ada maknanya? Ya, apalagi orang Karo biasanya ya. Kita orang Batak biasanya memberikan nama kepada anak ada maknanya. Karena apa? Itu sesuai dengan pengalaman pribadi kita dan harapan kita.
perjumpaan kita dengan sebuah makna dalam sebuah nama itu. Demikianlah Daud. Demikianlah mestinya kita. Sebutkanlah pengalamanmu tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, dalam setiap pergumulan hidupmu. Itulah kedekatan kita, pengenalan kita, cara Tuhan memperkenalkan dirinya, menyatakan kehadirannya, pertolongannya kepada kita. Ya benar, kalau kita hanya menyebut nama Yesus pun, ya tentu itu sudah nama yang di atas segala nama. Tetapi bagaimana Yesus yang kita alami? Bagaimana Jehovah, Yahweh, Tuhan dalam pengalaman-pengalaman pribadi kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, menunjukkan bahwa Allah itu campur tangan dalam setiap pengalaman dan pribadi yang sangat personal dalam hidup kita. Demikianlah kita mengalami Allah. Dia tidak terbatas dan hadir dalam setiap pengalaman hidup. Nah, karena itu apa yang dikatakan oleh Daud tentang sebutan-sebutan bagi Allah ini, itulah ungkapan pengalamannya tentang bagaimana dia diselamatkan, disertai, ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan cara seperti itulah kita bersaksi. Dari pergumulan hidup kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan jika kita mengalami jawaban atau bagaimana pertolongan Tuhan bagi kita, itulah menjadi sebutan kita terhadap Allah yang secara pribadi hadir dan bertindak campur tangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka bagaimana kita mendengarkan dari pengalaman-pengalaman hidup kita itu, siapa Tuhan yang kita imani itu. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita, dan jawaban Tuhan itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Biarlah itu juga menjadi tugu dalam batin kita untuk melihat dan mengenang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita merasakan seperti apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmurnya ini, gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Tapi Tuhan melepaskan dia dari situ. Maka muncullah sebutan terhadap Allah yang telah menolong dia sesuai dengan pengalamannya itu. Demikianlah kesaksian iman orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Begitu juga kiranya dengan keluarga Guru Singa. Ketika hari ini engkau membawa anak untuk dibaptis, bagi Tuhan nama itu akan dicatat dalam kitab kehidupan. Tetapi bagi kamu sebagai orang tua, catatlah apa makna nama itu bagimu sehubungan dengan apa yang Tuhan lakukan bagi dirimu dan harapanmu untuk anak ini. Dengan demikian maka nama itu memang menjadi sebuah yang sangat spesial, punya makna. Kita yang diberikan Tuhan kesempatan untuk menamai atau memberikan sebutan-sebutan sesuai dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan dalam sepanjang perjalanan hidup kita, banyak hal yang kita akan alami. Bagaimana kita menyebut Tuhan dalam caranya menolong kita. Kiranya
nama Tuhan Yesus yang agung dan mulia itu nyata dalam pertolongan bagi setiap kita di tengah-tengah pergumulan dan harapan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini sudah mendengarkan kesaksian hamba-Mu Daud dalam perjalanan hidup yang sulit, dari berbagai cengkraman musuh, dari tali-tali dunia orang mati yang membelitnya. Engkau telah melepaskan dia, dan dari diri yang seperti itulah lahir pengakuan dan kesaksian iman akan Tuhan yang senantiasa hadir dan menolong. Setiap hal yang kami alami, disitulah kami juga mengalami kehadiran-Mu dan menyebutkan nama-Mu yang bermakna bagi pengalaman kami, menjadi monumen, menjadi tugu peringatan yang membuat setiap kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hadir. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan mempersembahkan syukur kami untuk seorang anak yang dihantarkan oleh orang tuanya untuk mendapatkan nama di dalam Tuhan melalui baptisan kudus. Kami percaya Tuhan, nama yang telah diterakan untuk baptis anak ini, itu nama yang Tuhan juga catat di dalam kitab kehidupan, agar ia menjadi milik-Mu selamanya dan menjadi pewaris dalam kehidupan kekal di sorga. Berkatilah orang tuanya, karuniakan juga kepada orang tuanya hikmat untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak ini seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan pakailah anak ini juga Tuhan menjadi anak kemuliaan-Mu sepanjang hidupnya, bagi orang tua dan bagi semua masyarakat dan bagi kerajaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, kami sekalian yang bersyukur oleh karena firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.